Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita akan memulai kegiatan belajar mengajar di tahun 2020 sampai 2021 ya. Untuk materi hari ini, kita akan mulai belajar di tema A ya anak-anak. Kalian bisa buka pada halaman 3. Kalau memang buku kalian belum ada, mohon disimak materi yang Miss Indah akan jelaskan. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsa. Oke, untuk hari ini kita langsung saja ya. Simak baik-baik materi yang akan Miss Indah jelaskan. Keberagaman budaya daerah. Apa sih itu keberagaman? Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan-kumpulan orang atau kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Jadi, bangsa Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Ya. Keragaman budaya Indonesia ini memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Pada umumnya, kebudayaan daerah merupakan budaya asli dan telah ada serta diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kebudayaan kita sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau. Jadi anak-anak, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, mulai dari adat istiadat, bahasa, agama, dan sebagainya. Jadi, dari semua perbedaan itu, maka rakyat Indonesia harus saling toleransi, saling menghormati, dan saling menjaga kerukunan. Anak-anak, tahukah kalian apa sih semboyan negara Indonesia? Ya, semboyan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Miss, itu artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Maksudnya apa? Kita tetap warga Indonesia, ya. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan, kita tetap menjadi warga Indonesia. Nah, dari situ kita akan belajar, oh, ternyata Indonesia itu memiliki banyak keragaman yang harus kita syukuri dan harus kita lestarikan. Anak-anak, tahu kan kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari 34 provinsi. Nah, pasti dari 34 provinsi itu pasti memiliki berbagai perbedaan. Seperti tadi ada agama, ras, suku, adat istiadat, makanan, pakaian adat. Nah, semua itu berbeda-beda setiap daerahnya. Seperti kalian nih, kamu sama teman-teman kamu pasti ada yang berasal dari daerah Jawa, Padang, terus berasal dari Papua misalkan. Nah, pasti kamu harus saling toleransi supaya antar teman tidak saling bertengkar. Lalu bagaimana, Miss, cara kita menghormati keanekaragaman budaya tersebut? Salah satunya yang pertama, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan adat istiadatnya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kamu atau teman kamu mengadakan suatu kebiasaan nih di lingkungan sekitar kamu tidak boleh mencela. Tidak boleh, kita harus menghormatinya. Dan yang kedua, bangga dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Kita harus bangga dengan
apapun yang ada di Indonesia. Kita nggak boleh bangga terhadap negara lain. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Ya, untuk yang ketiga, tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Contohnya nih, misalkan teman kamu pakai baju adat Papua sama kamu diledekin, ih kok seperti itu baju Papua. Nah, kalian tidak boleh menghina seperti itu. Makanya kita harus saling menghormati. Dan yang keempat, kita harus mau nih menonton seni pertunjukan tradisional. Contohnya kita mau lihat ondel-ondel misalkan. Terus kita bisa lihat lenong. Nah, itu salah satu seni pertunjukan tradisional. Dan yang terakhir, mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Maksudnya apa, Miss? Kita nih sebagai generasi akan datang, kita jangan malu. Kita harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Seperti kita mau belajar seni tari, misalkan kita mau belajar tarian tarian piring berasal dari Padang. Kita mau belajar seni tari nari reok Ponorogo misalkan. Seni musik, kita mau belajar seni musik nyanyian lagu daerah lain, atau kita mau main alat musiknya seperti gendang, terus main sasando misalkan, dan sebagainya. Jadi dengan kelima sikap menghormati itu kita harus jalankan supaya negara Indonesia tetap aman dan tentram, tidak ada pertikaian. Selain itu, ada 4 poin sikap toleransi yang perlu kita kembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kita nggak boleh mengejek antara suku dengan suku yang lain. Karena apa? Kalau kita saling mengejek, akan terjadinya permusuhan, pertengkaran, dan pastinya Indonesianya jadinya berantem terus. Jadi kita harus menghargai setiap suku dan budayanya. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Nah, maksudnya apa nih? Kita misalkan, saya berasal dari suku Papua. Gak boleh tuh kita menganggap suku kita paling baik. Gak boleh. Ya. Yang ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budayanya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Makanya dari itu, walaupun kita berbeda, jadikan perbedaan itu adalah identitas warga negara Indonesia. Dan kita tahu bangsa Indonesia itu kaya sekali, kaya akan perbedaan, tapi warganya harus saling menghormati. Dan yang terakhir, kita harus lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Kita nggak boleh mementingkan kepentingan daerahnya. Maunya daerahnya yang mau maju, nggak boleh. Kita harus mengutamakan negara kita ya, negara Indonesia. Paham ya? Oke, materi hari ini selesai ya. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat dari Miss Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.